Multi time frame sangat-sangat penting karena di dalam perjalanan candle daily ada setup di H4 yang bisa kita gunakan validasi dengan time frame H1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing-sharing lagi terkait BBMA Oma Ali. Dan di sini Mimin ada pertanyaan menarik dan ingin Mimin jawab. Pertanyaan ini sudah lama jadi Mimin lupa, dan ketika tadi coba buka ternyata ada salah satu pertanyaan yang menarik di notepad. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak dulu informasi berikut ini. Butuh penghasilan tambahan tanpa modal? Yuk gabung sekarang di program afiliasi XM. Tidak perlu trading, cukup ajak orang lain bergabung dan kamu bisa mulai dapatkan cuan. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mulai penghasilan uang hanya dalam 3 menit. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas keuntungan program afiliasi XM. Pertama, dapatkan komisi hingga $80 per lot transaksi dari setiap orang yang kamu undang lewat link afiliasi kamu, atau sekitar 1,2 juta rupiah. Kedua, tanpa batasan komisi. Kamu bisa undang sebanyak-banyaknya orang dan dapatkan komisi sesuai transaksi mereka. Ketiga, pendapatan real time. Lihat penghasilan kamu setiap hari dengan transparansi penuh. Keempat, pembayaran tepat waktu. Komisi kamu langsung dibayar sesuai jadwal. Kemudian ada juga program hadiah Mitra XM. Dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar dari setiap pencapaian yang kamu raih sebagai Mitra XM. Ada juga program Liga Afiliasi XM. Undang lebih banyak klien untuk trading di XM, kumpulkan poin, dan menangkan Mitsubishi Expander atau hadiah uang tunai hingga 33.000 US dollar. Semakin banyak klien yang kamu ajak, semakin besar kesempatan kamu untuk membawa pulang mobil impian ini. Mulai sekarang juga, daftar diri kalian di program afiliasi ASM dan mulai menghasilkan. Klik link di bawah untuk mendaftar. Nah, pertanyaan seperti ini, hai Bang, boleh share cara untuk analisa market? Apa yang pertama kita lihat dulu? Seterusnya mau lihat apa? Terima kasih. Nah, oke. Boleh share dengan untuk analisa market, boleh, ya kan? Cuman ya Mimin baru sempat buatkan videonya karena lupa. Karena pertanyaan ini Mimin jujur nggak tahu apakah dari komentar YouTube atau dari Telegram. Dan kapan Mimin sudah lupa. Jadi mohon maaf buat yang bertanya. Nanti silakan jawab di kolom komentar siapa yang bertanya ya. Apa yang pertama kita lihat dulu? Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah sinyal. Sinyal. Sinyal dalam BBMA ada apa aja? Nah, itu nanti kita lihat di chat. Seterusnya mau lihat apa? Baru setelah sinyal kita akan mencari atau melihat setup. Setelah setup baru ada entry. Ya, jadi sinyal setup, sinyal setup. Pertama kali kita lihat adalah sinyal. Oke, untuk lebih jelas kita buka chat. Nah, kita buka ke pair favorit banyak orang, yaitu gold. Ya, dan kita kasih background warna putih.
Oke, yang pertama kali kita lihat adalah sinyal. Sinyal BBMA. Oke, sinyal BBMA. Apa aja sinyal BBMA? Ya, apa aja sinyal BBMA? Pertama, ada ekstrim. Kedua, ada candle arah. Yang ketiga, ada sinyal kekuatan yaitu candle momentum atau CSM. Oke, ini yang pertama kali kita lihat. Ada sinyal, maka baru ada setup. Setelah kita melihat sinyal, kita akan menunggu setup. Setup. Apa aja setup pada BBMA? Ya, pertama ada setup level 1 yaitu MHV atau market hilang volume, atau di dalam bahasa Inggris sebutannya MLV, market loss volume. Ya, market hilang volume atau di dalam bahasa lain MLV, market loss volume. Itu setup level 1. Kedua, ada setup level 2 yaitu re-entry. Nah, ini ketika kita mendapatkan sinyal, maka kita menunggu setup. Ketika sudah berada di area setup, barulah kita akan mencari entry. Tapi sebelum kita mencari entry, kita harus menunggu atau mencari validasi dan konfirmasi. Atau ini kita sebut dengan MTF, multi time frame. Oke. Setelah ini baru ada entry. Baru kita cari entry. Entry. Ya, baru ada SL atau CL. Dan baru ada TP. Nah, ini alur dia cerita. Dari sinyal baru kita cari setup. Oke. Ini sekedar catatan supaya memudahkan teman-teman dalam mengenal sinyal, setup, baru multi time frame. Makanya untuk mengenal sinyal sangat penting menguasai peranan di setiap indikator BBMA beserta ciri-ciri sinyal. Kemudian baru setup. Oke. Sekarang coba kita lihat setup ya, seperti pertanyaan. Apa yang pertama kita lihat dulu adalah sinyal contoh. Kita buka daily, ganti warna putih. Kita lihat sebelumnya dan sekarang ya, sebelum dan sekarang. Sebelumnya ada sinyal arah kukuh. Yang ini, yang besar ini adalah arah kukuh. Apa ciri-ciri arah kukuh? Nah, buat teman-teman yang belum begitu menguasai basic, belum menguasai peranan dan fungsi setiap indikator, belum mengerti sinyal, setup, teman-teman Mimin sudah buatkan versi fullnya. Jadi teman-teman bisa cari di bagian playlist, lalu teman-teman cari BBMA Basic atau BBMA Basic, cari playlistnya. Nah, yang ini
Ini sudah Mimin buatkan lengkap, tapi ada sebagian yang komplain background hitam. Ada waktu luang nanti Mimin buatkan versi terbaru dengan background warna putih. Ya, ini semua basic sudah Mimin lengkapi setiap peranan dan fungsi dari indikator sampai sinyal dan setup. Kemudian kalau sudah menguasai ini, untuk multi time frame Mimin sudah buatkan BBMA code atau BBMA code. Ya, ini semua ada code RIM, RMI, RII, RII. Ya, semuanya sudah Mimin lengkapi. Tinggal teman-teman rajin-rajin mempelajari dan ini gratis, tidak berbayar. Jadi bagi yang mau akan dapat lah ya. Bagi yang mau ya, ini sudah berlaku sinyal, maka akan ada setup. Sinyal arah kuku, setup reentry. Ya, sinyal CSAK, ini sinyal. Kemudian setup reentry. Setup reentry. Ya. Nah, kemudian ini sudah berlaku. Min ini kan sudah berlaku. Ada yang belum. Ini ada sinyal. 1, 2, 3, 4. Ini semuanya adalah sinyal. Ini sinyal. Ini sinyal. Ini sinyal. Sinyal apa ini? Ini adalah sinyal kekuatan. Yaitu CSM atau candlestick momentum. Nah, ketika sudah berlaku sinyal, apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah setup. Di mana setup? Di sini. Setup apa berada di sini? Adalah reentry. Apa beda keduanya? Ini datang daripada reentry arah kuku. Ini datang daripada reentry CSM. Ketika berada di area zone reentry, baru kita cari yang ini. Validasi dan konfirmasi dengan multi time frame. Seperti itu. Nah, sebelum ada sinyal dan setup ini, apa setup yang berlaku? Adalah MAV. Ini setup level pertama. MHV. MHV. Nah, ini setup level pertama. MHV di pucuk. Ya, ketika ada MHV, kita juga akan memvalidasi. Apa yang memvalidkan MHV? Nah, di video sebelum-sebelumnya Mimin sudah bahas cara memvalidkan MHV dan cara memvalidkan ekstrim. Ini ekstrim. Ya, apa yang berlaku di time frame bawah? Ini MHV. Apa yang akan berlaku di time frame bawah? Dan ini reentry. Apa yang akan berlaku? Itu semuanya sudah Mimin bahas. Jadi, kalau di daily, mungkin kita akan melihat sinyal beberapa hari seperti ini. Ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari kita sudah boleh entry. Tapi kadang momentum beberapa hari. Beberapa hari momentum tetap belum ada. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebab itu multi time frame sangat-sangat penting. Ya, multi time frame sangat-sangat penting karena di dalam perjalanan candle daily ada setup di H4 yang bisa kita gunakan validasi dengan time frame H1. Semua ini adalah perjalanan dalam candle H4 dan sorry di daily dan di H4 berlaku zone zero loss. Kita bisa mencari entry di reentry H4. Di mana reentry H4? Kalau di H1. MA5, MA10 pada H4, di mana letak harga di H1? Apa yang perlu kita cari? Apa konfirmasi dan validasi?
Caranya tetap sama seperti daily. Contoh, ini ada re-entry yang datang daripada CSM. Oke, yang datang daripada CSM. Kita udah dapat sebelumnya sinyal momentum. Ya, ada setup, ini sinyal, ini setup re-entry. Ketika berada di setup re-entry, kita akan mencari validasi di H1. Nah, seperti ini cantik. Ada rejection MA50 atau extreme bersama MA50. Oke, baru kita mencari entry di time frame ketiga. Kalau hampa time frame ketiganya mana? Di M15. Oke, baru kita mencari apakah entry setelah arah kuku atau entry setelah momentum yang mengikuti setup daily. Setup H4 ini adalah berada di dalam candle perjalanan candle daily. Itu multi time frame. Nah, mungkin kalau dibahas secara bersamaan seperti ini agak pusing. Kalau bagi yang belum menguasai basic. Makanya basic sangat penting. Kemudian baru mencari validasi dengan BPM Code kah. Yang penting bisa memudahkan. Kalau tidak mau menggunakan BPM Code, ada juga yang lebih memudahkan, tapi itu tergantung orang. Tapi kalau Mimin lebih menyarankan untuk menggunakan BBM Accord ya untuk mudah dalam mengingat multi time frame. Mungkin kalau yang udah intermediate, udah advance itu sudah nggak pakai BBM Accord ya. Oke, supaya durasi tidak terlalu panjang, semoga bisa memudahkan, bisa dipahami ya apa yang kita cari dari pertanyaan ini. Ya, pertama kita harus lihat dulu ya sinyal. Lihat sinyal. Baru lihat setup. Ketika ada setup, menggunakan peranan dan fungsi multi time frame. Nah, untuk video multi time frame, kalau kita bahas lagi di sini terlalu detail, videonya akan terlalu panjang. Jadi, Mimin sudah buatkan banyak video multi time frame, mulai dari BBM Code, cara memvalidkan MAV, Exim, itu semuanya sudah pernah Mimin buatkan. Teman-teman silahkan mencari baik di playlist ataupun di pencarian langsung di sini di channel Mimin. Ya, cari, ya rajin-rajin lah, tinggal mencari. Ya, oke. Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan banyak-banyak melakukan backtest. So, sampai jumpa di video berikutnya.